Dalam menjalankan pekerjaan, patokan seorang karyawan pasti adalah gajinya ya. Berapa besar gaji saya? Selain keterampilan kerjanya tentu ya. Gaji atau upah ini sebenarnya cuma sebagian aja dari apa yang bisa dibawa pulang oleh seorang karyawan ke rumahnya. Karena pendapatan karyawan dari perusahaan itu sebenarnya nggak cuma hanya gaji, tapi juga penghasilan. Nah, penghasilan ini berbeda dengan gaji. Penghasilan ini di dalamnya termasuk ada gaji, tapi penghasilan bukan cuma gaji. Sebab ada juga insentif, bonus, dan fasilitas. Hak-hak ini harus diberikan kepada karyawan, nggak boleh nggak, sesuai dengan aturannya. Bahkan pemberiannya itu nggak boleh terlambat. Kalau misalnya perusahaan terlambat membayar gaji kepada karyawannya, atau terlambat bayar THR misalnya, perusahaan bisa kena denda, bisa sampai 50% dendanya. Dan kalau terlambatnya sampai sebulan lebih, perusahaan bahkan bisa kena denda berupa bunga atas gaji yang belum dibayarkan. Nah, apa aja hak-hak yang bisa diterima karyawan selain gaji sebagai penghasilannya, dan sampai mana batasannya sesuai Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya di PP nomor 36 tahun 2021. Simak terus video ini sampai selesai ya. Jadi sebenarnya kalau gaji atau upah itu cuma sebagian aja ya yang bisa diterima karyawan dari perusahaannya sebagai imbalan dia bekerja. Meskipun gaji ini, terutama gaji pokok, porsinya itu rata-rata lebih besar daripada komponen atau jenis penghasilan lainnya. Sesuai peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, secara umum penghasilan seorang karyawan itu ada dua jenis, ada upah dan ada pendapatan non-upah. Inilah dua kategori utama penghasilan seorang karyawan dari perusahaannya, upah dan pendapatan non-upah. Untuk upah sendiri ini ada upah tanpa tunjangan, ada juga upah pokok ditambah tunjangan, baik itu tunjangan tetap. Lalu ada juga upah pokok ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Atau ada juga upah pokok dan tunjangan tidak tetap saja. Ini variasinya untuk upah. Untuk pendapatan non-upah ini juga ada beberapa jenis, antara lain ada tunjangan hari raya keagamaan, THR, dan pendapatan non-upah lainnya. Nah, untuk pendapatan non-upah lainnya ini ada insentif, ada juga bonus, ada uang pengganti fasilitas kerja, dan uang servis. Itu tadi adalah komponen penghasilan yang di dalamnya termasuk ada upah atau gaji. Jadi kalau secara hukum dari pasal tadi bisa kita bedakan ya antara upah karyawan dan penghasilan karyawan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau upah itu biasanya bersifat tetap, sudah ditentukan dan diperjanjikan sejak awal karyawan masuk kerja. Sedangkan pendapatan non-upah ini biasanya sifatnya tidak tetap, ditentukan berdasarkan kondisi tertentu atau berdasarkan performa dari karyawannya. Penghasilan yang pertama adalah upah. Upah ini terdiri dari ada upah pokok, ada tunjangan tetap, dan ada juga tunjangan tidak tetap. Jadi ada perusahaan yang memberlakukan pengupahan karyawannya hanya dengan upah tanpa tunjangan. Ada juga yang mendapatkan upah pokok plus tunjangan tetap atau plus tunjangan tidak tetap. Atau ketiganya sekaligus ya, ada upah pokok, ada tunjangan tetap, dan ada tunjangan tidak tetap. Ini variasinya. Kalau upah pokok umumnya ini adalah komponen utamanya ya dari gaji seorang karyawan dengan atau tanpa tunjangan. Upah pokok ini sifatnya tetap, tidak dipengaruhi oleh kondisi atau kinerja baik perusahaan maupun karyawannya. Sedangkan tunjangan ini adalah upah di luar upah pokoknya yang biasanya untuk menunjang kinerja karyawan dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Dan tunjangan ini sifatnya bisa tetap, bisa juga tidak tetap.
Untuk tunjangan tetap, ini sifatnya tetap dari waktu ke waktu, tidak dipengaruhi oleh kehadiran maupun kinerja karyawannya. Karena dari awal memang sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan untuk menunjang pekerjaan dan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Tunjangan tetap ini misalnya tunjangan transportasi untuk menunjang mobilitas karyawan, atau tunjangan telekomunikasi untuk menunjang komunikasi karyawan dalam dia menjalankan pekerjaannya. Atau bisa juga tunjangan kemahalan, yaitu tunjangan yang diberikan karena karyawan ditugaskan di misalnya di suatu lokasi yang secara umum biaya hidupnya lebih tinggi dari rata-rata di wilayah lainnya, atau barang-barang kebutuhan di sana relatif lebih tinggi daripada wilayah lain pada umumnya. Nah, tunjangan tetap ini biasanya diberikan secara tetap ya, secara reguler berdasarkan satuan waktu. Misalnya per bulan, jadi cukup atau tidak cukup untuk menunjang pekerjaan karyawan, ya nilainya tetap segitu. Dan tunjangan tetap ini tidak dipengaruhi oleh kehadiran si karyawan tersebut dalam melakukan pekerjaan. Bedanya dengan tunjangan tidak tetap, sesuai namanya, ini sifatnya tidak tetap dan biasanya diberikan berdasarkan kehadiran karyawan. Misalnya tunjangan perjalanan dinas yang diberikan ketika karyawan hadir untuk melakukan perjalanan dinas. Kalau dia tidak melakukan perjalanan dinas, ya tunjangannya tidak diberikan. Jadi sifatnya tidak reguler, tidak berdasarkan satuan waktu tertentu, tapi sifatnya tidak tetap berdasarkan kehadiran karyawan. Nah, dalam praktek tunjangan tidak tetap ini biasanya diakumulasikan, dan kalau pembayaran gaji karyawannya dilakukan secara bulanan misalnya, maka biasanya dibayarkan bersamaan dengan upah pokok dan tunjangan tetapnya. Oh ya, komposisi antara upah pokok dan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap ini juga ada aturannya ya. Kalau komponen upah karyawan ini misalnya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok itu minimal 75% dari jumlah upah pokok ditambah dengan tunjangan tetapnya. Begitu juga kalau komponen upah karyawan ini terdiri dari upah pokok, ada juga tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, maka besarnya upah pokok ini minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Dan kalau perusahaan sudah menetapkan untuk memberlakukan komponen apa saja dalam pengupahan karyawannya, maka komponen-komponen itu harus ditetapkan di dalam perjanjian kerja atau ditetapkan di dalam peraturan perusahaannya ya. Selain upah, yaitu upah pokok dan tunjangan tadi, bentuk penghasilan karyawan lainnya adalah pendapatan non-upah. Pendapatan non-upah ini adalah penghasilan yang diterima karyawan yang tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan keagamaan karyawan, serta untuk memotivasi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan si karyawannya dan keluarganya. Dengan meningkatnya produktivitas karyawan, maka tentunya diharapkan ini akan juga meningkatkan produktivitas perusahaannya ya. Untuk pendapatan non-upah ini ada dua jenis. Pertama ada THR, tunjangan hari raya keagamaan, dan yang kedua ada pendapatan lainnya. Untuk pendapatan lainnya ini juga ada beberapa variasinya, ada insentif, ada juga bonus, ada uang pengganti fasilitas kerja, dan uang servis. Untuk THR ini wajib ya, harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Kalau perusahaan tidak memberikan THR ini, nanti akan ada sanksinya ya. Sanksinya itu bisa sanksi administratif yang bisa diberikan ke perusahaan, mulai dari teguran tertulis sampai pembekuan kegiatan usahanya, ini yang terberat. Nah, THR ini harus diberikan ke karyawan itu paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Kalau terlambat, ini juga ada sanksi administrasinya, sama mulai dari teguran tertulis sampai yang terberat itu pembekuan kegiatan usaha perusahaan.
Untuk pendapatan non-upah yang selain THR ada juga pendapatan lainnya. Nah, pendapatan lainnya ini ada beberapa jenis, antara lain yang pertama insentif. Insentif ini diberikan kepada karyawan dengan jabatan atau pekerjaan tertentu. Dan biasanya besarnya insentif ini ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Jadi penentuan insentif ini ada pada kebijakan perusahaan, tergantung pada perusahaannya, pada strategi perusahaan dalam memotivasi karyawannya untuk meningkatkan produktivitas. Insentif ini merupakan bentuk apresiasi yang nyata secara kuantitatif, dan karena apresiasi ini maka karyawan nantinya akan diharapkan bisa meningkatkan produktivitasnya. Contoh dari insentif ini misalnya komisi yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena misalnya karyawan sudah mencapai target tertentu. Misalnya karyawan di bagian katakanlah di bagian marketing yang mencapai target penjualan per bulan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan komisinya ini bisa jadi semakin besar kalau karyawan tersebut misalnya bisa menjual semakin banyak produknya. Jadi semakin tinggi penjualan maka akan semakin tinggi pula komisinya. Lalu pendapatan non upah lainnya adalah bonus. Jadi antar insentif dan bonus ini sebenarnya berbeda ya. Kalau insentif tadi dasarnya adalah pencapaian target tertentu dan aturannya juga sudah jelas sejak awal. Biasanya aturannya baku, misalnya berdasarkan target penjualan bagian marketing tadi. Kalau bonus, dasar pemberiannya ini biasanya berdasarkan keuntungan perusahaan. Jadi bonus diberikan atas dasar keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun berjalan. Kalau perusahaan rugi, karyawan nggak dapat bonusan biasanya, dan bisa dapat bonus kalau perusahaannya untung. Kalau untungnya kecil ya bonusnya juga kecil. Sebaliknya karyawan akan mendapatkan bonus yang lebih besar kalau keuntungan perusahaan juga pada tahun itu untungnya besar. Tujuan bonus ini sama untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawannya. Penentuan besarnya bonus setiap karyawan biasanya ini berbeda ya. Standar utama penentuannya ini biasanya objektif berdasarkan KPI atau Key Performance Indicator karyawan. Tapi untuk menentukan KPI ini kadang bersifat subjektif juga berdasarkan penilaian atasan dan atasan dari atasannya lagi misalnya. Jadi standar penilaiannya tidak cukup baku, aturannya juga kadang tidak baku, tapi didasarkan pada KPI dan penilaian subjektif atasan. Karena atasan dari karyawan ini yang paling tahu bagaimana performa seorang karyawan selama 1 tahun berjalan. Nah, seperti juga insentif, penghasilan berupa bonus ini juga sifatnya tidak wajib, tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi kalau ketentuan mengenai bonus ini dicantumkan di dalam peraturan perusahaan, maka bonus karyawan ini sifatnya akan menjadi wajib karena merupakan kewajiban sesuai dengan peraturan perusahaan. Selain bonus, pendapatan non-upah lainnya adalah uang pengganti fasilitas kerja. Jadi uang pengganti fasilitas kerja ini diberikan untuk menggantikan sarana atau peralatan yang seharusnya disediakan oleh perusahaan untuk karyawannya. Baik karyawan dengan jabatan tertentu atau untuk semua karyawan. Contoh fasilitas kerja ini misalnya fasilitas kendaraan antar jemput atau sarana komunikasi, atau misalnya juga makan siang karyawan. Penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan sifatnya juga tidak wajib disediakan oleh perusahaan. Artinya kembali lagi masih tergantung dari kebijakan perusahaan. Sekali lagi, fungsi dari pendapatan non-upah ini termasuk fasilitas kerja sifatnya adalah untuk memotivasi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, sehingga tidak menyentuh langsung aspek pekerjaannya itu sendiri, dan karenanya sifatnya ini tidak wajib. Akan tetapi kalau fasilitas kerja ini dituangkan ke dalam perjanjian kerja atau ke dalam peraturan perusahaan, maka tentu fasilitas kerja ini akan menjadi kewajiban perusahaan kalau dicantumkan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaannya.
Nah, kalau fasilitas kerja ini sudah menjadi kewajiban perusahaan, karena misalnya dia tercantum di dalam perjanjian kerja atau di dalam peraturan perusahaan, tapi perusahaan tidak bisa menyediakannya atau tidak mencukupi, maka perusahaan dapat memberikan uang pengganti fasilitas kerja tersebut. Tapi tentu saja ketentuannya termasuk besaran dan prosedurnya ini harus dicantumkan ya di dalam perjanjian kerja atau di dalam peraturan perusahaannya. Terakhir, pendapatan non-upah lainnya adalah uang servis. Uang servis ini pada perusahaan dengan jenis usaha tertentu sifatnya wajib dan biasanya diatur berdasarkan peraturan menteri atau keputusan menteri. Biasanya ini berlaku di usaha hotel dan restoran hotel. Jadi uang servis ini merupakan tambahan dari tarif jasa hotel dan restoran hotel sebagai uang jasa pelayanan. Jadi kalau kita terima bill dari hotel atau dari restoran hotel itu kan biasanya di bill atau di tagihannya itu ada komponen biaya tambahan ya berupa service charge atau jasa pelayanan yang besarnya bisa sampai 10% dari nilai transaksi. Nah, inilah uang servis, tarif tambahan dari tarif produk utamanya sebagai biaya servis. Nah, uang servis ini dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan, kemudian nanti setiap bulan hasilnya diumumkan secara tertulis oleh perusahaan kepada karyawannya. Lalu setelah diumumkan, kemudian harus dibagikan kepada karyawan setiap bulan. Kalau uang servis ini tidak dibagikan ke karyawan, maka nanti akibatnya perusahaan bisa kena sanksi administrasi. Dan selain untuk dibagikan ke karyawannya, yang tentunya kembali lagi sebagai bentuk untuk memotivasi kinerja karyawan, uang servis ini juga digunakan untuk mengganti resiko kehilangan atau kerusakan barang-barang milik perusahaan. Misalnya untuk mengganti barang-barang di hotel atau restoran hotel yang rusak atau hilang atau pecah, dan juga digunakan untuk peningkatan kualitas SDM, misalnya untuk pelatihan karyawannya. Jadi uang servis yang dikumpulkan ini peruntukannya terutama itu ada 3 ya, tapi komponen yang paling besarnya adalah untuk dibagikan ke karyawannya. Jadi kalau kita merujuk ke Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2016 tentang uang servis di usaha hotel dan restoran hotel, maka komposisinya 3% untuk penggantian atas resiko kehilangan atau kerusakan, 2% untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan 95% untuk dibagikan ke karyawannya. Penghasilan tadi, baik upah maupun pendapatan non-upah, ini harus dibayar sesuai aturannya, sesuai dengan nilainya, sesuai peraturan, dan tidak boleh lewat ya dari jangka waktunya. Kalau terlambat bayar, apalagi sampai tidak dibayar, maka ini tentu ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensinya perusahaan bisa dikenakan denda. Khusus mengenai denda, perusahaan bisa dikenakan denda kalau perusahaan itu misalnya dia terlambat melakukan pembayaran gaji karyawan. Besar denda ini dihitung mulai hari ke-4 ya sampai hari ke-8 keterlambatan, dendanya 5% dari besarnya upah. Kalau sampai hari ke-8 upah karyawan belum dibayar juga, maka denda keterlambatan hari-hari berikutnya ini ditambah 1% dari besarnya gaji. Nah, tapi dalam 1 bulan denda keterlambatannya ini tidak boleh lebih dari 50%. Jadi dalam 1 bulan itu denda keterlambatan pembayaran upah ini maksimal 50%. Kalau sudah 1 bulan upah karyawan masih belum dibayar juga, maka selain dendanya ditambah lagi sebesar bunga yang besarnya sesuai dengan suku bunga tertinggi pada bank pemerintah. Jadi bunga dari gaji yang belum dibayarkan. Begitu juga dengan THR, tunjangan hari raya keagamaan, ini juga ada dendanya kalau perusahaan telat membayarkannya ke karyawan. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, pembayaran THR itu kan paling lama 7 hari sebelum hari raya ya. Kalau pembayarannya terlambat, maka perusahaan bisa dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari nilai THR-nya.
Dan selain denda, perusahaan juga bisa dikenakan sanksi administratif kalau perusahaannya ini telat bayar THR. Sanksinya mulai dari teguran tertulis sampai sanksi terberat pembekuan kegiatan usahanya. So, buat perusahaan sebaiknya on time dalam membayar hak-hak karyawan. Kalau tidak mau dikenakan denda atau sanksi administratif, dan kalau memang terjadi keterlambatan, sebaiknya karyawan juga bisa mengingatkan perusahaan atau mengingatkan bagian HRD-nya akan komitmen pembayaran denda tersebut. Demikian Sobat Legal Access, informasi mengenai komponen pengupahan dan denda keterlambatannya ini kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam menjalankan hubungan kerja Anda. Salam.